Baik, kita mulai saja. Ya. Jadi sebelum kita masuk ke materi kita yang pertama, ada beberapa informasi yang akan saya sampaikan atau yang perlu kita ketahui. Pertama, mekanika fluida ini bobotnya 3 SKS ya. 3 SKS, 2 SKS mungkin kita maksimalkan untuk pemaparan materi. Kemudian 1 SKS, kita anggap 1 SKS mungkin ya, itu bisa kita pakai untuk diskusi, tanya jawab ataupun nanti responsi ya. Nah, jadi itu sambil sambil jalan saja nanti pas kuliah gitu ya. Tapi yang jelas disediakan waktu kalian untuk eh, bertanya atau semacamnya gitu ya. Jadi jangan jangan diharapkan kita aktif ya, aktif dalam perkuliahan ini. Jadi tidak hanya diam ya. Jadi jangan seperti yang kemarin-kemarin, yang semester kemarin kan itu merepotkan sekali kita dalam kuliah. Ya, tidak maksimal juga. Ternyata sekarang masih online. Nah, saya rasa itu bisa jadi pelajaran buat kita yang semester lalu. Mudah-mudahan ini bisa lebih baik lagi ya perkuliahannya nanti walaupun tetap online. Jadi mata kuliah mekanika fluida ini syaratnya memang harus lulus fisika dasar 1 dan 2 karena memang kalau dilihat isinya itu memang dipelajari saat di pelajaran atau mata kuliah fisika dasar ya. Jadi ini adalah mata kuliah wajib yang harus kalian lewati. Nah, artinya apa? Kalau nanti kalian arahnya konsentrasinya nanti struktur, kalau mekanika fluida belum lulus, misalkan kalian ngambil analisa struktur 2 misalnya. Nah, ini harus lulus dulu. Ya, sama dengan posisinya dengan mata kuliah statika. Untuk gambaran singkat tentang mekanika fluida ini yaitu mata kuliah yang membahas segala yang berkaitan dengan fluida, baik itu jenis, karakteristiknya dan sifat-sifatnya yang lain ya. Penerapannya sebenarnya banyak ya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi beberapa ruang lingkup misalnya dalam dalam kehidupan sehari-hari atau di lapangan itu seperti pesawat terbang gitu ya. Kemudian kapal laut juga, bahkan di ilmu kedokteran dan olahraga juga sebenarnya ada aplikasi prinsip dari mekanika fluida ini ya. Nah, kita juga saat menggunakan air ya, baik itu kita menimba air atau mengalirkan air di sungai atau di irigasi, itu juga adalah prinsip mekanika fluida sebenarnya ya. Jadi kalau kita lihat tujuan dari mata kuliah atau pembelajaran mekanika fluida ini, kita harapkan mahasiswa itu mampu menganalisa konsep dasar mekanika fluida serta prinsip-prinsip hukum dasarnya, baik itu fluida statis maupun fluida dinamis. Nah, jadi ada 2 pokok bahasan besar yang akan kita uraikan 1 semester ke depan, yaitu statika fluida. Jadi fluidanya tidak bergerak ya atau diam. Kemudian dinamika fluida. Nah, ini kaitannya ke kinematika ya. Kinematika gerak fluida ya. Nah, kemudian jadi outcome pembelajarannya, jadi outcome mata kuliah ini kita mampu menjelaskan statika fluida dan dinamika fluida ya. Nah, nanti kita lihat apa itu statika fluida dan apa mekanika fluida.
Nah, ini ada beberapa capaian dalam sikap dan tata nilai, silakan nanti dibaca saja, nanti dibagikan ya. Kemudian nanti untuk evaluasinya ya, evaluasinya nanti mungkin kita ada tugas presentasi kalau memungkinkan ya. Kalau memungkinkan kita lihat nanti kondisinya nanti. Kemudian UTS, kemudian juga tugas-tugas kelompok misalnya. Kemudian nanti kalian juga akan dinilai aktif atau tidaknya nanti ya, aktif atau tidaknya. Kemudian tugas tadi sudah, presentasi, tugas presentasi juga sudah ya, nanti UTS dan UAS. Nah, untuk kehadiran sebenarnya kalian sudah tahu ya, kehadiran itu 75% dari jumlah pertemuan yang kita jalani ya. Nah, nilainya itu ada 5%. Ya, jadi nanti kalian juga dapat kompensasi nilai 5% dari kehadiran kalian. Jadi silakan nanti manfaatkan saja waktu sebaik-baiknya ya. Kemudian aktif di kelas itu ternyata lebih besar saya berikan di sini ya. Ini ada 10%, lebih besar dari kehadiran. Nah, inilah yang ini bisa saja merubah nasib kita nanti atau merubah nilai kita. Ya, meskipun ujian di sini lebih besar dari evaluasi yang lain, tapi kalau kalian tidak aktif bisa saja ujian ini saya anggap kalian tidak belum paham gitu sebenarnya ya. Karena kalau kita paham itu pasti ada pertanyaan, pasti ada yang mengganggu dalam pikiran kita, ya. Jadi kalau kita paham, ketika tiba-tiba mentok, nah kita pasti bertanya gitu kan. Nah itu menandakan kalian mengikuti perkuliahannya atau mengikuti bagaimana analisa dari mata kuliah tersebut, ya. Nah jadi itu yang perlu. Nah untuk kisaran nilai kalian itu kalau kita mulai dari E itu kan 0 sampai 44, 45 sampai 54 itu D. Ternyata 55 bahkan sampai 64 hanya baru C ya, baru C. Jadi jangan sampai dapat 64 karena percuma juga kita dapat 55 pun masih C gitu ya. Nah, usahakan 65 nanti gitu ya. Usahakan 65 bisa dapat B ya. Nah, kemudian A itu dari 80 kalian sudah A. Ya. Nah, mungkin itu gambaran sekilas ya. Jadi ini masing-masing uraian secara pertemuan ya. Ini uraian nanti akan dibagikan ke kalian, silakan dilihat nanti ya. Nah, kemudian untuk beberapa referensi ini banyak sebenarnya ya, tapi ini hanya beberapa saya masukkan di sini. Ada GURI 2014 dasar-dasar mekanika fluida, itu yang mengeluarkan adalah Udayana Press ya, dari Universitas Udayana. Kemudian ada Advanced Fluid Mechanics. Nah ini ada online kalau nggak salah ini ya, silakan kalian cari. Kemudian Fox dan kawan-kawan Introduction to Fluid Mechanics. Nah, edisi ke-7 ya. Ini juga ada online-nya. Nah, bisa ya kalian copy nanti. Nah, sebagai pendukung saya juga memasukkan beberapa dari dari lokal atau dalam negeri. Beberapa juga saya minta langsung ke dosen itu ya, bahan mata kuliahnya atau bahan ajar dari mata kuliah mekanika fluida ya. Salah satunya dosen saya dulu di S1 ya. Jadi dengan senang hati juga dia memberikan bahannya. Jadi banyak referensi-referensi yang bisa kita gunakan nanti ya. Jadi jangan tidak mencari referensi ya. Jangan tidak mencari referensi.
Kalau mau lebih mampu lagi atau lebih baik lagi, nanti silakan kalian perbanyak nanti akses ke jurnal-jurnal yang diterbitkan atau yang sudah tersedia online ya, terkait dengan aplikasi mekanika fluida di lapangan. Ya banyak ya, seperti perpipaan itu juga sistemnya mekanika fluida, bendungan ya, bendungan atau saluran terbuka, itu kaitannya nanti bisa dipelajari nanti di hidrolika ya. Nah, silakan diperbanyak sajalah mencari referensinya. Baik, ini sekilas tentang deskripsinya, apa saja yang akan kita pelajari, kemudian bobot penilaian dan kisaran nilai yang diberikan nanti ya, dari A sampai E, angka berapa saja gitu ya. Oke. Nah, kita masuk langsung sajalah ke materi yang pertama, yaitu tentang pengantar atau pendahuluan lah ya. Jadi sangat mudah kita temui di lapangan sebenarnya segala kegiatan yang berhubungan dengan prinsip-prinsip mekanika fluida ya. Pokoknya semua yang berhubungan dengan fluida dan ada kegiatan menggunakan fluida di dalamnya, nah itu otomatis menerapkan mekanika fluida. Nah, untuk tujuan umum, kita diharapkan nanti mampu merencanakan suatu bangunan air dengan prinsip mekanika fluida ya. Khususnya tujuan khususnya kita bisa menjelaskan apa itu definisi fluida ya, definisi mekanika fluida, kemudian ruang lingkup dan sejarahnya kenapa ada istilah mekanika fluida ini ya. Kemudian sifat-sifat dan karakteristiknya dan satuan serta dimensi yang akan digunakan dalam perhitungan atau dalam perencanaan nanti terkait dengan mekanika fluida. Nah, pada bagian pertama ini kita akan membahas definisi fluida, sejarah dan ruang lingkupnya, kemudian satuan-satuan yang digunakan atau dimensi apa saja nanti ya. Mekanika fluida ini memang sangat banyak sekali di lapangan. Kemudian mekanika fluida ini bagian dari mekanika, ilmu mekanika juga ya. Ilmu mekanika kan ada yang statika ya, kemudian liquid ya, fluid dinamik ya. Nah, ini masuk dalam ke fluid ya. Kemudian khusus untuk teknik sipil, fluida yang dibahas di sini adalah air ya. Meskipun fluida jenis lain juga banyak, tapi kita banyak berhubungan dengan air ya. Nah, itu yang membedakan kita dengan bidang-bidang lain yang juga mempelajari ilmu mekanika fluida. Kemudian kalau kita lihat, fluida itu adalah sifatnya mengalir. Ya, sifatnya mengalir, yang dapat mengalir itu bukan benda padat gitu ya, atau bukan zat padat, tapi adalah zat cair dan gas. Meskipun gas tidak terlihat gitu ya, tidak terlihat, tapi dia memiliki sifat mampu mampat, artinya dia juga mengalir ya, dia juga mengalir. Nah, yang akan kita bahas di sini sebagian mungkin ada zat gas, tapi lebih banyak ke air ya, atau zat cair yang lain. Nah, jadi yang kita sebut dengan mekanika fluida itu adalah cabang dari ilmu mekanika yang mempelajari perilaku fluida, baik itu fluidanya diam maupun bergerak atau dinamik ya. Kemudian kalau kita perhatikan ruang lingkupnya,
itu membahas masalah ya iklim dan cuaca. Kemudian untuk kendaraan itu juga banyak, mobil, kereta, pesawat terbang, juga kapal laut. Untuk lingkungan seperti polusi udara, pencemaran lingkungan itu ya. Kemudian di bidang biomedikal atau bidang kesehatan, di bidang rekreasi dan olahraga juga ada di dari peralatannya mungkin ya. Kemudian bidang industri petrokimia dan perminyakan. Nah, untuk konstruksi bangunan juga kita juga harus banyak ya, harus banyak memahami juga tentang mekanika fluida. Salah satunya pengaruh aliran sungai terhadap jembatan misalnya. Nah, itu kan juga perlu direncanakan ya, dan sebagainya. Nah, ini gambar-gambarnya bisa kita lihat di sini. Di sini ada sistem pengairan ya, di sini ada saluran terbuka atau bendungan di sini ya. Nah, kemudian ini di pelabuhan, dan ini adalah saluran di perumahan ya. Nah, mesti banyak lagi. Jadi ada drainase ya, ada pembangkit listrik ya. Nah, ini sanitasi ya, ini sanitasi dan apa namanya nih, dan pembuangan limbah ya, limbah. Nah, kalau di bidang teknik sipil tadi sudah disinggung juga, angin misalnya ya, pengaruh angin terhadap bangunan, kemudian pengaruh aliran sungai terhadap konstruksi jembatan. Nah, itu sangat berpengaruh sekali ya. Nah, ini jembatan, ini contoh ada Tacoma Narrow ya. Ini peristiwanya tahun 44. Nah, ini kan selain angin itu juga aliran sungai di sini juga telah membuat jembatan ini tidak kuat. Nah, ini hampir 70% penyebabnya ini adalah kesalahan dari perencana, atau yang sering kita dengar sebagai human error ya. Jadi memang ini karena mungkin pertimbangan kekuatan anginnya dulu tidak dapat diprediksi ya. Nah, sehingga kegagalan ini terjadi. Nah, ini di bidang-bidang lainnya seperti aliran atau hidrolika di air sungai, pencemaran laut akibat tumpahnya minyak ya dari kapal pengangkut minyak misalnya, kemudian polusi udara. Nah, ini untuk iklim dan cuaca, ini bisa kita lihat saja nanti. Ya, ini bidang kesehatan, dan ini pada kendaraan ya, aplikasinya pada kendaraan. Ini di bidang rekreasi atau olahraga, dan ini di perminyakan ya. Nah, seperti sistem pompa minyaknya ini ke dalam sumurnya ya. Ini adalah, nah ini kan banyak sistem perpipaannya di sini ya, di kilang petrokimia ya. Ini banyak, ini juga sistem perpipaan di sini, dan ini juga ya, banyak pokoknya. Kemudian sejarah mekanika fluida ini sebenarnya sebelum teknologi ini berkembang itu penggunaan perahu layar ya, waktu dulu, zaman dulu itu sebenarnya sudah dapat kita katakan adanya penggunaan prinsip-prinsip mekanika fluida ini ya. Nah, ini jangan tidak mungkin saat itu belum belum ditetapkan bahwa itu adalah mekanika fluida ya, bahwa itu disebut dengan aplikasi mekanika fluida. Tapi secara tidak langsung kita sudah menggunakan itu ya, sudah mengaplikasikan prinsip tersebut. Nah, bahkan itu zaman prasejarah dulu ya, kebudayaan yang lalu itu sebenarnya kan sudah lebih
kompleks dibanding sekarang lah ya, meskipun tidak dengan teknologi secanggih ini ya, tapi mereka sebenarnya peradabannya sebenarnya sudah maju dari dulu ya. Itu kita lihat dari banyaknya bangunan-bangunan tinggi ya pada zaman-zaman dulu, yaitu bahkan dibangun di lereng perbukitan saja mereka mampu dulu. Kita nggak tahu caranya bagaimana, tapi memang ya itu peradaban mereka sebenarnya lebih lebih kompleks dulu sebenarnya dibandingkan saat ini. Kemudian tokoh-tokohnya atau ilmuwannya seperti Archimedes, kemudian Leonardo da Vinci juga masuk ya ternyata, meskipun dia terkenal sebagai master lukis ya atau pelukis hebat, tapi secara keilmuan atau secara saintis dia juga lebih banyak memberikan sumbangan-sumbangan ya. Kemudian ada Galileo Galilei ya. Nah, tentang yang memperkenalkan juga beberapa hukum-hukum mekanika. Kemudian Francis Edmund Memoriet. Nah, dulu sempat memperkenalkan atau merancang sebuah terowongan angin pertama ya, atau wind tunnel dulu ya, wind tunnels. Kemudian Newton. Nah, Isaac Newton, kita mungkin lebih banyak mengenal Isaac Newton dibanding dibanding ilmuwan di atasnya tadi ya. Nah, karena memang sumbangsihnya banyak di ilmu mekanika. Seperti yang kita kenal itu ada hukum Newton pertama, kedua, ketiga, dan hukum Newton keempat. Nah, itu terpakai semua dalam bidang mekanika. Kemudian masih banyak lagi ya, terutama untuk mekanika fluida ini yang banyak terpakai adalah adanya hukum Euler atau persamaan Euler dan persamaan atau hukum Bernoulli. Ya, kemudian ada lagi yang kaitannya dengan mekanika fluida, hukum kontinuitas dan hukum kekekalan energi. Ya, itu ilmuwannya Ludwig Prandtl ya, wafat tahun 1953. Nah, ini banyak terpakai persamaan-persamaan atau hukum-hukum yang dicetuskan atau dibuat. Nah, untuk dimensi dan satuan ini, kalau untuk satuan dasar kita tahu, untuk dimensi dasar kita tahu massa, panjang, waktu, temperatur, dan lain-lain. Ya, massa itu kita notasikan dengan M, panjang itu L, kemudian waktu T ya, waktu T, dan temperatur T besar ya, waktu T kecil ya. Dan untuk satuannya, massa ini satuannya mulai dari kilogram. Kita nggak pakai gram ya, kita nggak mungkin pakai gram, jarang ya. Dari kilogram, bisa newton, bisa kilonewton, dan lain-lain. Kemudian untuk dimensi panjang atau L, itu kita menggunakan satuannya seperti meter, sentimeter gitu ya, dan lain-lain. Untuk waktu itu satuannya sekon ya, atau detik. Sekon atau detik. Jadi kalau kita tulis satuannya nanti S atau D misalnya, jangan D ya, det. Nah, atau detik kalau dibaca. Nah, boleh ya. Boleh sekon S atau detik det ya. Untuk kesepakatan bersama, sistem satuan yang kita gunakan, kita pakai sistem satuan internasional saja ya. Jadi lebih mudah kalian memahami, karena kita di Indonesia sebenarnya sudah disepakati dulu ya, dalam suatu pertemuan besar ilmuwan itu tahun 1987 atau 93-an gitu ya. Jadi sudah ditetapkan atau diputuskan bahwa Satuan Internasional atau SI itu satuan yang
disepakati atau dipakai untuk perhitungan-perhitungan di bidang mekanika atau statika, ya. Oke. Apa saja contohnya satuan intensional atau apa bedanya dengan satuan-satuan lain seperti satuan British misalnya, ya. Nah, jadi bedanya begini. Panjang itu notasinya kan L tadi ya. Nah, untuk satuan British atau di sini kita uh, sebut dengan istilah MKS, meter kilogram sekon ya. Nah, untuk meter dia sama ya. Meter sama, MKS atau British M, SI juga M ya. Nah, kemudian maaf, sorry. Untuk MKS kita bedakan ya, kita bedakan dengan British karena British itu kan satuannya sudah sistem satuan US ya. US sama British sama. Ini untuk MKS meter kilogram sekon ya. Jadi yang berbeda di sini itu adalah di konversi gravitasinya, nilai berat gravitasinya ya. Nah, ini yang membedakan nanti. Nah, kalau untuk di sini di sini ada bedanya. Untuk massa di sini, massa kan MKS itu di sini kgm ya. Sedangkan untuk SI kita tulis kilogram saja atau kg saja. Nah, untuk detik sama ya, untuk waktu sama. Sama S ini juga di sini juga S ya. Nah, yang bedakan di sini nih, ini KGF bagian apa di tekanan dan daya serta energi. Ya, ini yang membedakan di sini. Kemudian satu lagi, penulisan satuan itu jangan salah-salah ya. Jadi misalkan kita mau nulis kilogram misalnya, kg gitu ya. KG itu hurufnya kecil semua ya. KG itu hurufnya kecil semua. Jadi jangan dibuat K-nya besar kemudian G-nya kecil, jangan. Atau kedua-duanya besar. Nah, jangan juga ya. Jadi memang yang hurufnya kecil semua tuh. Misalkan ini ya. Ini kilogram kecil semua. Kemudian kilonewton. Kilonewton itu K-nya kecil. Ya. N-nya yang besar. Nah, ini yang betul. Ya. Jangan ditulis K-nya besar, kemudian N-nya kecil. Nah, ini parah lagi nih. Ya, ini salah. Ya. Nah, ini nggak boleh. Jadi nggak boleh kalau kita waktu mengetik di komputer kita bilang itu sudah otomatis dari settingan komputernya ya oke, nggak masalah. Tapi kita harus rubah lagi gitu. Harus kita rubah. Kalau otomatis dia berubah jadi besar misalnya hurufnya, ya sedangkan kita butuhnya kecil, kita tujuan maunya nulis kecil ya harus kita rubah lagi kecil. Jangan lupa gitu ya, atau jangan nggak peduli. Nah, ya. Kalian kan banyak kayak gitu, nggak peduli, udah biarin aja lah. Terutama waktu nulis laporan misalnya. Itu sepertinya kalian tidak peduli dengan hal-hal kayak gitu. Nah, itu harus dirubah ya. Oke. Kemudian kita langsung saja lanjut lagi ke materi yang kedua ya. Jadi kita maksimalkan saja pengenalannya atau pengantar dari mata kuliah mekanika fluida ini dulu. Besok kita membahas khusus perhitungannya ya. Baik, ini untuk materi yang kedua ini kita lanjut ke masalah satuan tadi ya. Nah, ini tabel dari prefix atau faktor pengali dari beberapa satuan ya. Di sini kalau T itu kan tera. Tera itu nilainya itu 10 pangkat 12. Ya, kemudian giga 10 pangkat 9. Ya, kemudian mega
10 pangkat 6. Jadi ini 1 jutaan, ini berapa nih? 1000 juta itu 1 miliar ya, 1000 juta. Nah, ini 10 pangkat 12, kalau tera itu kan nolnya sampai 12. Nah, ini mili, 1/10 pangkat 3. Kemudian ini simbolnya mu bacanya ya, mu. Mu ini kalau di sini untuk prefiknya itu mikro. Jadi 1/1000 juta ya, atau 1/10 pangkat 6. Nah, kemudian ini N nano, dan P besar itu kita baca pico. Nah, tapi ini sekedar pengetahuan buat kita, karena bisa saja kita temui prefix-prefix seperti ini nanti. Ya, ini untuk konversi 1 horsepower untuk daya itu sama dengan 0,745 kilowatt ya, kilowatt. Jadi K-nya kecil, W-nya besar ya. K-nya kecil, W-nya besar. Jadi nggak terbalik ya, jangan terbalik. Nih ya, jangan terbalik. Untuk tekanan 1 bar itu sama dengan 10 pangkat 5 Pascal ya, atau PA. Kemudian ini untuk aturan-aturan penulisan pada baik itu dalam pembulatan angka, kemudian penggunaan prefiksnya. Nah, misalkan gini, prefix untuk nilai, gunakan prefix untuk nilai selain 0,1 dan 1000. Nah, kemudian gunakan prefix hanya untuk bilangan pengali dari satuan. Nah, kecuali untuk bilangan yang satuan dasarnya kilogram, seperti kilonewton per meter. Nah, bukan newton per milimeter. Nah, ini ya. Jadi kalau satuan dasarnya memang kilo, ya sudah kita biarkan saja dia menjadi kilonewton per meter ya, nggak usah kita konversi ke newton per milimeter, nggak usah ya. Untuk pembulatan angka misalnya ya, jadi untuk ini untuk satuan ya, untuk satuan lagi ini salah nih. Gunakan titik untuk perkalian. Nah, jadi kalau memang angkanya itu kali, satuannya kita buat kali saja ya. Kemudian hindari penulisan satuan yang ambigu. Contohnya Newton per meter kuadrat. Jangan kita tulis Newton per meter. Nah, ini kan jadi ambigu dia ya. Kita kalikan saja ke atas. Kemudian pangkat misalnya ya, milimeter kuadrat. Nah, jangan kita tulis kuadratnya di luar. Kita kurung milimeternya, kemudian kuadratnya kita pisah di luar, jangan. Atau kuadratnya kita sejajarkan dengan satuannya, misalkan milimeter kuadrat ini, kemudian duanya juga kita buat di sini. Nah, ini salah ya, ini salah. Meskipun misalkan kalian menulisnya di Excel, katakan di Excel gitu ya, kalian harus kasih tanda. Kalau tanda pangkat di Excel itu kan kayak V terbalik ya. Nah, kayak V terbalik. Nah, harus kalian kasih tanda. Nah, gini. Kayak gini ya. Milimeter. Kemudian ada V terbalik di atasnya ya. Baru 2. Nah, ini kalau untuk formula ya, untuk kalian menulis formula. Tapi kalau hanya sekedar menulis tulisan, bisa kalian pangkatkan 2 itu kalau memang tujuannya untuk menulis kuadrat ya. Nah, kita atur nanti di sub apa itu ya, nanti di pengaturannya itu nanti silakan saja kalian pangkatkan ke atas gitu ya. Nah, jangan disejajarkan dengan satuannya. Nah, untuk pembulatan angka misalnya, kalau dia lebih dari 5,
atau minimal 5, nanti dibulatkan saja ke atas ya. Jadi misalkan 3,558 misalnya. Nah, kita tulis saja 3,56 ya. Atau tulis saja 3,6 juga nggak masalah ya. Karena dia sudah lebih dari 5. Nah, itu ya. Kalau dia 2 angka setelah koma itu, angka ketiganya itu kecil dari 5 ya, kecil dari 5, itu dihilangkan saja. Jadi pembulatannya lebih baik tidak usah terlalu banyak ya. Misalkan 1,3411 misalnya. Kita buat saja 1,34 gitu ya. Jadi yang bagus saja lah. Nah, dan ini juga masih sama. Nah, silakan nanti kalian buka-buka dan baca lagi nanti ya. Istilah-istilah dalam mekanika fluida seperti massa jenis atau rapat jenis, kemudian berat jenis atau berat spesifik, simbolnya gamma. Massa jenis tadi simbolnya rho ya, itu ada. Ini simbolnya rho, kemudian berat jenis itu simbolnya gamma, viskositas simbolnya V kecil ya. Kemudian compressibility atau mampu mampat. Nah, atau kemampatan simbolnya K ya, simbolnya K. Dan tegangan permukaan atau surface tension. Nah, ini biasa kalau tegangan kan simbolnya tau ya. Nah, gini ya. Ini tegangan simbolnya gini. Sorry. Ya. Nah. Dan kapilaritas, kemudian tekanan atmosfer dan persamaan Euler dan Bernoulli. Ya. Nah, ini yang akan sering kita temui nanti. Kemudian hukum-hukum dasar yang melandasi mekanika fluida ini tadi juga disinggung di awal, seperti hukum kekekalan energi dan hukum Newton, terutama hukum Newton kedua, dan hukum Pascal, kemudian hukum Archimedes. Nah, ini ditambah tadi hukum Bernoulli dan hukum Euler tadi ya. Nah, itu juga masuk ke bahasan kita nanti. Nah, kita lihat fluida. Nah, ini kita sudah menyinggung materi kedua, fluida, jenis dan karakteristiknya, kemudian sifat-sifatnya apa saja. Kemudian adalah fluida adalah suatu zat alir yang mampu mengalir atau dapat mengalir, yaitu zat cair seperti air, oli, kemudian zat gas. Zat cair itu sifatnya dia memiliki molekul yang rapat, gaya kohesif atau tarik-menarik antar molekulnya itu kuat. Nah, sehingga volumenya tetap. Sedangkan gas memiliki molekul yang tidak rapat, gaya kohesifnya kecil, sehingga volumenya cenderung tidak tetap ya, atau berubah-ubah. Jenis aliran dalam fluida ini ada aliran tuna atau steady flow, aliran tidak tuna unsteady flow, aliran seragam uniform flow, aliran tak seragam varied flow, aliran termampatkan compressible flow, sedangkan aliran tak termampatkan incompressible flow ya. Nah, ini bisa kita baca dari referensi-referensi nanti. Sifat-sifat fluida secara umum, pertama tidak mampu melawan tegangan geser atau gaya geser secara tetap. Nah, dia selalu berubah selama gaya gesernya itu dikenakan. Kemudian memiliki sifat mampu kompresibilitas ya, mampu mampat ya. Kemudian punya viskositas atau nilai kekentalannya. Ya. Ini fluida ideal ya. Ini fluida dalam yang kita gunakan, yang kita sebutkan ini hanya ada dalam
teori saja. Kalau di fluida ideal dia tidak memiliki viskositas atau kompresibilitas ya. Karakteristik fluida ini dia punya massa jenis atau tadi kita bilang rapat massa atau density, simbolnya tadi rho. Kemudian dia punya berat jenis, dia punya kekentalan atau nilai viskositas, tegangan permukaan, dan kemampatan atau mampu mampat. Nah, itu karakteristiknya. Di sini kita lihat ada massa jenis tadi. Massa jenis itu satuannya adalah kilogram per meter kubik. Ya, kilogram per meter kubik, yaitu rho sama dengan massa per satuan volume ya. Massa per, jadi kalau kita tahu massa fluidanya berapa dan volumenya berapa, maka massa jenisnya bisa kita tentukan. Nah, begitu ya kira-kira. Untuk massa jenis beberapa benda di sini ada ditampilkan air, aluminium, baja, kemudian emas, es, air alkohol. Ada lagi nanti ke bawahnya nih air raksa, tapi masih banyak ya. Ini kita tampilkan beberapa saja yang mungkin banyak kita gunakan, paling nanti air gitu ya. Nah, di sini air massa jenisnya itu 1 gram per sentimeter kubik. Ya, nanti kalau kita konversi ke kilogram per meter kubik juga bisa ya. Kemudian di sini ada lagi ini banyak ke bahan-bahan metalurgi ya ternyata ya. Nah, ini ada air raksa di sini. Air raksa itu 13,6 gram per sentimeter kubik. Kemudian di sini ada timah, ada tembaga, ada kuningan, perak berapa. Nah, itu juga silahkan kita baca saja. Tapi yang jelas untuk massa jenis air ini mungkin akan banyak kita gunakan ya. Kemudian berat jenis. Berat jenis itu adalah gamma, yaitu massa jenis dikali kecepatan gravitasi atau berat gravitasinya. Jadi kalau kita tadi sudah menghitung massa jenis itu m per v, ya volume ya bukan kecepatan, maka m per v dikali gravitasi ya. Gravitasi satuannya Newton per meter kubik ya, Newton per meter kubik. Ya, itu ya, itu berat jenis. Kemudian ada viskositas. Viskositas itu nilai kekentalan dibagi dengan massa jenis. Ya, massa jenis. Kenyataannya viskositas itu ada dua, dinamik dan kinetik ya. Kinetik ini hubungannya begini ya, hubungannya gini. Nah, jadi yang kita sebut dengan viskositas, yang sering kita sebut dengan viskositas itu sebenarnya viskositas kinetik ya, kinetik. Kemudian tegangan permukaan. Nah, ini nilai-nilai tegangan permukaan untuk temperatur yang bervariasi ya. Jadi ada mulai dari 0 derajat Celcius, 4 derajat Celcius sampai 100 derajat Celcius pada suatu zat cair ya. Ini suhunya zat cairnya. Kemudian ini nilai tegangan gesernya. Ya, nanti kalau dalam perhitungan tabel ini bisa kita gunakan. Kemudian ada kemampatan atau compressibility, yaitu perubahan volume zat cair akibat adanya perubahan atau penambahan tekanan. Makanya di sini diskrit dari tekanan ya, dari P ya. Nah, ini juga perubahan volumenya. Nah, perubahan nilai tekanan terhadap volume dan terhadap perubahan volume zat cair ya, volume zat cair. Oke, ini kita sudah mau masuk ke fluida statis atau statika fluida.
Untuk materi ini bisa kita lanjutkan pada pertemuan yang kedua minggu depan. Ya, mungkin itu saja dulu yang perlu kita sampaikan untuk pengantar dari mekanika fluida ini. Kalau kita sudah membahas masalah statika fluida maupun dinamika fluida, itu kita akan banyak nanti membahas bagaimana perhitungan eksak atau analitiknya nanti di lapangan masalah semua permasalahan yang terkait dengan mekanika fluida ini, ya. Nah, jadi itu saja dulu yang bisa saya sampaikan. Minggu depan kita lanjutkan ke statika fluida, ya. Silakan bagi yang mau bertanya atau ada pertanyaan, dipersilahkan. Jangan bertanya absen ya. Nah, absen kalian itu aman, tidak ada masalah.